Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang begitu indah ini. Kami bisa datang lagi berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu yang akan memperbaiki jika ada yang salah, mengoreksi dan membawa kami kepada kebenaran yang benar-benar daripada-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar semua apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal dari hati-Mu Tuhan, yang rindu untuk memberkati kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Wah, senang saya nih. Yang semangat ya, nggak boleh loyo. Harus pakai kacamata dulu, kalau nggak bisa baca. Oke, hari ini khotbah saya beri judul Jaminan Keselamatan. Tapi sebelumnya saya mau mulai dengan pertanyaan. Siapa di sini kita yang kepingin selamat? Boleh angkat tangan? Duh, nggak semua ya. Sekali lagi. Pertanyaan salah ya. Siapa di sini kita yang ingin selamat? Maksudnya benar-benar masuk surga? Enggak semua loh saudara. Hayo, enggak semua. Enggak semua kepingin. Sekali lagi pertanyaan yang ketiga nih ya. Atau saya yang salah tanya nih. Siapa di antara kita di sini semua yang kepengen nanti mati masuk surga? Angkat tangan. Masih ada juga yang enggak mau ya. Waduh, wah bohwat saya deh kalau kayak gitu ya. Wah. Itu antara kita dan Tuhan aja nanti, oke? Oke. Tapi hampir semua kalau ditanya manusia pasti kepingin masuk surga. Dari hati yang paling dalam, ya. Kecuali ya orang yang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan, adanya surga, dia don't care. Jadi kalau udah mati ya udah meruap gitu, hilang begitu saja. Ini terbukti dari begitu banyaknya agama-agama yang di dunia yang berusaha mengajar kepada pengikutnya cara untuk mencapai sorga. Manusia yang berdosa berusaha mencari solusi, berusaha untuk menyenangkan Tuhan, berusaha untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, sehingga baiknya lebih banyak dari dosanya. Katanya nanti kalau udah di sana akan ada timbangan saudara, timbangan neraca antara baik dan buruk. Jadi kalau yang baik lebih banyak katanya sih masuk surga. Kalau yang jeleknya lebih banyak, dosanya lebih banyak, masuk neraka. Nah pertanyaannya kalau 50-50 gimana? Kalau seimbang masuk kemana? Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa jawab. Atau tunggu dulu di depan pintunya sampai nanti baru dimasukin. Tapi pertanyaannya, apakah benar manusia yang telah jatuh ke dalam dosa bisa mengenal Allah yang benar dan yang kudus kalau bukan Allah yang menyatakan dirinya melalui inkarnasi Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada manusia? Mengapa firman Tuhan harus menjadi manusia? Karena yang ditebus itu manusia, bukan binatang. Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita lihat, seluruh pemimpin agama yang ada di dunia ini, seluruh pendiri agama adalah manusia. Karena agama adalah ciptaan manusia. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus dia datang dari sorga. Dia bukan dari dunia. Dia keluar dari Allah. Sungguh merupakan suatu anugerah terbesar dalam hidup kita. Banyak orang berkata, sukses itu kalau banyak duit, kaya raya, hidup mewah, mobilnya mewah semua. Tidak saudara.
Sukses terbesar adalah jika kita dipilih Tuhan dan kita menerima keselamatan, jaminan dari Tuhan Yesus. Itulah sukses yang sesungguhnya. Tapi masih banyak orang-orang yang gagal paham tentang bagaimana penebusan Tuhan Yesus. Dan juga berapa pandangan yang mengajarkan harus banyak berbuat baik, saudara. Berbuat baik. Tapi berapa banyaknya nggak ada yang tahu. Standarnya nggak ada yang tahu. Apakah begitu menurut Tuhan? Tidak, saudara. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia yang akan kita rayakan lagi 2 minggu lagi. Dia lahir untuk saudara dan saya, dan dia nanti lahir untuk mati buat saudara dan saya, agar kita diselamatkan. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah kita menerima jaminan keselamatan ini, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Maksudnya kita belum pulang ke sorga. Masih hidup, masih bernafas. Hari ini kita mau belajar dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Konteks daripada firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dia akan segera pergi. Dan dia mengatakan bahwa dia akan pergi, dan ketika dia pergi mereka tidak bisa menyusulnya. Dalam arti kata adalah mati, pulang kepada Bapa. Ya. Peristiwa ini memberikan indikasi suatu perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Di mana Yesus telah mengatakan di Yohanes 13, yaitu di bab sebelumnya,
di ayat 33, dia mengatakan begini, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Jadi Tuhan Yesus sudah terang-terangan mengatakan bahwa dia akan pergi. Setelah dia pergi, murid-murid gak bisa ikut. Kalau ikut ya harus mati. Makanya dibilang gak bisa ikut. Tetapi Petrus, kita tahu ya Petrus sangat vokal sekali. Dia di antara seluruh murid yang paling getol. Dia bilang apa? "Kenapa sih tidak bisa ikut bersamamu? Bahkan dikatakan nyawa pun akan saya berikan kepadamu," kepada Tuhan Yesus. Tetapi jawab Yesus katakan apa? "Sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkalnya 3 kali." Sehingga dari kejadian inilah membuat para muridnya jadi gelisah. Nengok sana, nengok sini. Apa gerangan? Apa yang menjadi the future of us gitu? Kelanjutannya seperti apa? Kalau Tuhan Yesus harus mati. Karena mereka masih berharap bahwa Tuhan Yesus akan menjadi seorang pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tuh, kok sekarang tiba-tiba bilangnya mau mati, mau pergi. Gimana kabarnya kita? Makanya Tuhan Yesus mengatakan gini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Tuhan Yesus pergi ke situ menyediakan tempat dan datang menjemput mereka. Di ayat 1 sampai 3, ini seperti paket tur, saudara. Siapa yang pernah ikut tur? Gak ada? Gak pernah ikut tur? Pasti semua pernah ikut tur ya. Diantar jemput, nah kayak gitu tuh. Kalau naik tur, asal tidak keluar daripada kelompok, gak bakal tersesat. Percaya gak? Ikut aja, pokoknya lihat benderanya apa, ikut aja. Tapi kalau jalan sendiri, wah bisa sesat nanti. Biasanya Tuhan Yesus selalu berusaha menerangkan bagaimana posisi dan fungsinya serta hubungannya dengan Bapanya kepada orang-orang Yahudi. Kita sudah baca ya dari bab-bab sebelumnya, berkali-kali Tuhan Yesus harus menjelaskan. Ini terbukti karena Filipus bertanya, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Sehingga Tuhan Yesus harus menjelaskan, "Sudah sekian lama saya bersama-sama dengan engkau, 3 tahun dan setengah, 4 bulan, bersama-sama dengan murid-murid, makan bersama, tidur bersama, semuanya dilakukan bersama, masih juga tidak kenal Tuhan Yesus." Kejadian ini memberikan satu indikasi kepada kita, pelajaran betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Kita tidak berbicara tentang berapa lama kita telah menjadi Kristen, tetapi berapa dalam hubungan kita kepada Tuhan. Hubungan intim yang dalam. Tidak dikatakan bahwa kalau anak-anak lahir di keluarga Kristen, otomatis jadi mengenal Tuhan dan dekat. No. Pengenalan akan Tuhan adalah suatu proses yang dilakukan secara pribadi kita dan Tuhan. Anak harus melakukan acaranya sendiri. Tidak ada orang tua yang bisa melakukan. Orang tua hanya bisa membimbing mereka agar mereka mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Di ayat 6, Thomas berkata juga, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ?" Maka Tuhan Yesus menjawabnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini ayat yang luar biasa, saudara. Ayat yang luar biasa. Saya percaya ayat ini bukanlah Tuhan Yesus hanya sekedar ngomong nonsen ya, maksudnya yang tidak ada isinya. Tetapi adalah jaminan
Dia mengatakan, dia bukan menunjukkan jalan, dia juga bukan salah satu jalan dari banyak jalan, tapi dia adalah jalan tersebut. Bayangkan saudara, kalau tidak ada jalan dari rumah saya sampai ke gereja ini, bisa nggak saya sampai ke gereja ini? Tidak akan sampai. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Saya tiap hari kalau kerja kan selalu ngandalin GPS saudara. Ke rumah para klien. Udah 2 kali nih pakai GPS, nyasar saudara. Bisa ya? Kok bisa tuh? Bingung saya. Dulunya saya nggak berpikir begitu. Pokoknya kalau salah jalan pasti dia nyampe aja gitu ya. Ternyata tidak loh saudara. 2 kali saya udah ngalaminnya. Nyasar. Udah pakai GPS, satelit. Itu cari rumah orang. Kalau cari sorga dengan kekuatan sendiri, tahu nggak alamatnya? Halo? Tetapi setiap pendiri agama, berbuatlah baik. Baik sebanyak-banyaknya. Cari alamat aja sesat. Apalagi cari sorga. Kalau nggak ada Tuhan Yesus yang memberikan jalan, yang menuntun kita ke sana. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan ini memperingatkan kita bahwa hati-hati kepada siapa kita menaruh kepercayaan dan pengharapan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan dia adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang hakiki, mutlak. Semua kita manusia berdosa, hanya Tuhan yang tidak berdosa. Maka dia bisa membebaskan kita dari segala kutuk dosa ini. Dia tidak pernah berdosa dan dia juga tidak pernah berdusta. Dan yang 3, Tuhan adalah hidup. Dia adalah sumber hidup. Memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Telah dibuktikannya saudara. Dia naik ke kayu salib, dia mati 3 hari, dia bangkit. Tidak ada pernah manusia yang pernah begitu. Dan juga tidak pernah ada lagi. Yang mati, bangkit, terus mati lagi. Itu banyak. Lazarus contohnya. Iya kan? Dia kan dibangkitkan Tuhan Yesus. Tapi dia mati lagi. Tuhan Yesus bangkit, tidak mati lagi. Dan tidak pernah ada dalam sejarah dunia. Tapi semua agama mengajarkan perbuatan baik. Sebaik apa kita untuk bisa sampai kepada sorga. Bersyukur kita hari ini dan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dan kita sudah percaya bahwa kita sudah mempunyai jaminan keselamatan. Apa artinya jaminan? Pasti saudara. Bukan semoga. Lalu pertanyaannya sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita dijamin selamat, kita belum almarhum, ada tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tidak boleh gelisah lagi. Makanya Tuhan Yesus bilang, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak boleh gelisah dan takut lagi. Tapi kita harus senantiasa taat dalam mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya adalah, setelah kita mendapatkan jaminan keselamatan ini, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Karena kita belum pulang ke sorga. Masih ada tugas, masih ada PR yang harus kita lakukan di dunia ini. Sekarang saya tanya, apakah kita semua di sini sudah yakin
kalau dipanggil anytime, pasti masuk surga. Boleh angkat tangan? Tuh, cuman 3 orang. Yang lain gimana? Nggak yakin ya? Waduh, dari tadi saya udah panjang lebar dari ujung sana, ujung sini. Nggak yakin. Waduh, gimana ini? Hah? Bukan saya yang bilang loh. Bukan saya yang bilang loh. Tuhan Yesus yang bilang, akulah jalan, bukan saya bilang. Stephen adalah jalan. No, kalau Stephen bilang Stephen adalah jalan, jangan percaya saudara. Iya. Tapi Tuhan Yesus yang bilang, akulah jalan. Dia menyediakan tempat. Setelah saya tanya, kalian semuanya cuman 3-4 orang di sini yang yakin. Yang lain gimana? Saya ulang lagi ya pertanyaannya ya. Apakah saudara, kalau hari inilah jangan besok, dipanggil, pulang, yakin, masuk surga? Angkat tangan. Amin. Itulah, puji Tuhan ya. Saudara, kita harus lebih percaya dengan firman Tuhan. Bukan dengan perkataan iblis. Karena iblis selalu mengganggu pikiran kita. Dia bilang, waktu saya tanya tadi pasti iblis ada yang ngomong. Ya kayak model begini gimana masuk surga? Maksudnya tuh model begini loh, kelakuannya kayak gini. Ya belum suci, gimana masuk surga? Pasti gitu kan? Enggak. Iblis selalu menipu kita. Dia selalu mengganggu pikiran kita. Saya kasih tahu saudara, kita harus lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Iblis memang bapak pendusta dari awalnya. Kok dipercaya? Jangan mau. Karena pekerjaan kepastian masuk surga bukan karena usaha kita. Bukan karena kita kebaikan. No. Semua karena kasih karunia Tuhan yang dia mati buat kita. Itu yang dia janjikan. Dia yang menjamin. Tadi dari ayat 1 sampai 3 dia mengatakan apa? Dia melakukan semuanya. Tidak ada campur tangan kita saudara. Semuanya adalah inisiatif dari Allah sendiri melalui Tuhan Yesus. Makanya kita harus yakin. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kebaikan kita, ya saya sendiri bilang, gak mungkin saya bisa masuk. Berapa banyak dosa yang kita lakukan dalam setiap hari? Umur saya 52, kalikan aja satu hari berapa. Karena saudara, untuk masuk dicampakkan ke dalam neraka, tidak perlu sampai banyak dosanya, ini, itu, ini. Ingat Adam dan Hawa, dosanya cuma satu. Yaitu tidak taat kepada perintah Tuhan. Tidak boleh makan buah larangan, dia makan. Langsung Tuhan bilang apa? Kamu pasti akan mati. Cuman satu. Tidak perlu sampai banyak saudara. Dan kita hitung sendiri berapa banyak kita telah melakukan dosa dalam satu hari. Dan kalikan berapa umur kita sekarang. Ciri-ciri orang yang telah diselamatkan terlihat dari cara hidupnya. Adanya perubahan hidup yang baru telah datang, yang lama telah berlalu. Terkenal dengan lahir baru. Bukan menyia-nyiakan keselamatan dengan sengaja berbuat dosa. Saya kan sudah selamat. Pasti dijamin. Yo, saya enaknya gue. Bukan begitu saudara. Masa kita sengaja melakukan dosa? Tuhan yang telah menebus segala dosa kita. Bukan dengan barang fana saudara. Dengan darah yang mahal. Dengan mati buat kita. Mari kita mengoreksi kehidupan kita. Dari sebelum kita mengenal Tuhan. Dan setelah kita mengenal Tuhan, apakah ada perubahan-perubahan karakter yang Tuhan ubahkan dalam hidup kita? Contoh ya, dulunya suka emosi, sikit-sikit marah, tapi sekarang enggak lagi, udah sabar. Dulunya males banget baca firman, tapi sekarang rajin baca firman. Dulunya suka khawatir, takut, sikit-sikit takut, waduh panik, gimana nih gimana. Sekarang enggak lagi. Penuh sukacita tergambar dari mukanya. Dulu juga bisa mengampuni, sulitnya minta ampun, mengampuni.
dendam. Tetapi setelah terima Tuhan Yesus, begitu lepas, gampang mengampuni. Itulah perubahan-perubahan di dalam hidup yang bisa dilihat. Adakah satu usaha dari kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dengan mengejar kekudusan, berhenti berbuat dosa dan bertobat sungguh-sungguh? Orang banyak bertanya, bagaimana berhenti berbuat dosa? Orang banyak berfokus kepada dosanya. Coba kita rubah, fokus kepada Tuhannya. Mendekatlah kepada Tuhan. Di saat kita mendekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan membuat ketika kita melihat dosa, kita merasa jijik dan muak. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkanlah kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Mari saudara, saya mengajak kita semua, mari kita menjaga pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Dan juga kita juga harus menjaga hati kita. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena manusia melihat apa yang kita perbuat. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena perbuatan kita yang salah satunya, contoh, kita yang tidak bisa tahan emosi, atau kita melakukan sesuatu yang mengecewakan orang, sehingga membuat orang, ya anak Tuhan kok kayak gitu. Tuhan Yesus dipermalukan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Jadilah kita batu loncatan buat orang ketika orang melihat kita, wow, siapa Tuhannya ya? Kalau memang kita tidak bisa membawa orang kepada Tuhan, sekurang-kurangnya janganlah membawa orang jauh daripada Tuhan. Atau justru malah murtad dari Tuhan. Ngerti maksud saya ya? Gara-gara orang melihat tingkah laku kita, orang meninggalkan Tuhan Yesus. Ya kalau kayak begini, ngapain aku jadi Kristen? Doh, sebenarnya itu gak benar ya. Yang salah orang, yang ditinggal Tuhannya. Tuhan yang disalahkan selalu. Tapi itulah kenyataan di dunia ini saudara. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk kita benar-benar memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Saya mau beri kesaksian. Beberapa minggu yang lalu saya ada menghadapi satu klien. Di rumahnya penuh dengan pernak-pernik firman Tuhan. Ya. Dia orang Kristen. Tapi pada saat dia meminta servis, dia mulai ini saudara. Saya mau yang semua ya. Enggak, saya mau yang setengah aja ya. Habis itu sudah saya selesai, tambah yang ini ya. Tambah yang ini ya. Tapi tambah duitnya gak mau. Dan setelah itu dia minta saya untuk meng-clean tile-nya. Saya udah bilang kepada dia, nanti kalau kamu gak clean semua, nanti bagian yang bersih sama bagian yang tidak bersih, itu kelihatan loh. Bedanya kelihatan. Kayak siang jam malam. Gak apa-apa katanya. Yang ini ya batasnya ya, iya katanya begitu. Tapi setelah saya kerjain, dia bilang, bukan yang ini batasnya, yang ini. Jadi minta lagi lebar lagi. Dari yang segini, minta lagi ke sini. Saya bilang, wah itu bukan perjanjiannya. Saya bilang begitu. No, yes itu perjanjiannya. Bayangkan saudara, kalau seandainya yang datang ke rumah itu dari orang yang beragama lain atau ateis, bagaimana pandangannya terhadap klien ini? Saya sampai geleng-geleng kepala, saya bilang, Tuhan terima kasih buat ujian ini kepada saya. Saya bilang apa? No problem, saya lakukan saudara. Yang mana kurang ini? Tapi saya bilang sama dia, tapi jangan begini ya next time. Apa yang kita sudah agree ya agree. Kalau memang mau apa ya tambah duit. Kalau nggak tambah duitnya, tapi dia bilang
bukan perkara duit loh. Kalau bukan perkara duit, kenapa mesti diundur-undur yang maksudnya di-cut, sudah itu ditambah-tambah ekstra-ekstra, tapi nggak mau bayar tambah duit. Saya bilang puji Tuhan, haleluya ya. Ya. Saudara, ya inilah ujian bagi saya, tapi ternyata saya lulus, saudara. Saya tidak marah, saya tetap melakukan. Saya bilang I want you to be happy. Apa maunya? Oke, saya lakukan. Karena saya beranggapan apa? Yang saya lakukan ini, saya kerja ini, saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, tapi sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, yang di dindingnya penuh dengan firman Tuhan, janganlah kita berbuat begitu, saudara. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak jujur. Kalau memang kamu mau nambah ekstra, bayar. That's easy. Tapi jangan yang bilang apa di sini nambah, habis itu dikasih, oh enggak, begini. Itu enggak jujur namanya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Firman ini bukan berarti keselamatan itu harus dikerjakan. Maksudnya itu dikerjakan dengan usaha sendiri, berbuat baik sehingga kita bisa mempertahankan keselamatan itu. Bukan itu, saudara. Jadi yang dimaksudkan itu adalah bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita dalam mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan itu. Untuk memuliakan nama Tuhan dengan perubahan hidup kita. Menjadi terang dimanapun kita berada. Baik di keluarga, ya, di lingkungan tempat tinggal kita. Baik dengan tetangga, ya, di tempat kita kerja, di komunitas maupun di gereja. Bukan hanya hari Minggu. Hari Minggu datang ke gereja, kelihatan semuanya ada sayap, suci. Kepalanya ada ring, ya, kayak orang suci. Tapi Senin sampai Sabtu ada tanduk. Lah, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu, saudara. Kita harus tetap sama. Ada kejadian dia bilang begini. Jadi tiba-tiba orang ini swearing. Kalau nggak salah kejadiannya anak saya, dia cerita kepada saya. Jadi dia bilang gini, waktu dia swearing, dia bilang, loh kita kan nggak di gereja. Loh, emang kalau di gereja aja nggak boleh swearing. Kalau di luar boleh swearing. Not like that. Emang saudara pikir Tuhan itu hanya di gereja? Lupa ya, saya bilang berkali-kali. Tuhan itu CCTV-nya di mana-mana. Kita nggak bisa sembunyi dari Dia. Nggak bisa. Kita bisa sembunyi dari istri, bisa sembunyi dari anak, bisa sembunyi dari bos. Tapi dari Tuhan nggak bisa, saudara. Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya, kalau kita masih diizinkan hidup, maka kita harus hidup untuk Tuhan. Hidup yang berbuah terus, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak takut mati lagi. Karena ketika kita mati, kita ketemu Tuhan Yesus. Nggak perlu ada yang ditakutkan. Mari, saya mengajak kita semua ya. Mari kita mulai dari keluarga kita sendiri. Sudahkah kita berbuah menjadi berkat untuk keluarga kita? Itu yang pertama. Kalau jadi papa, sudah jadi papa yang baik belum? Kalau jadi mama, sudah jadi mama yang baik belum? Kalau sudah menjadi istri, sudah menjadi istri yang baik belum? Atau suami yang baik belum? Jangan cita-citanya berangan-angan, wah aku mau pergi menginjili ke Afrika sana. Sedangkan di rumah sendiri nggak pernah tuh cerita sama anaknya atau tetangganya. Tapi cita-citanya mau pergi nginjil di Afrika. Nah itu tidak realistis. Mari saya ajak kita mulai dari langkah-langkah praktis di tempat lingkungan di mana kita berada. Dari tempat keluarga kita mulai. Sudahkah kita menjadi berkat di tempat kerja kita? Kehadiran kita sangat dirindukan orang. Atau justru malah dibenci orang. Kalau yang itu ikut tuh, Steven tuh, aku gak mau datang. Karena apa? Dia tuh suka gosip. Wah, berarti gak benar, saudara. Berarti kehadiran kita itu tidak di welcome orang. Kita tidak takut untuk berbuat baik. 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 Kita tidak takut untuk berbuat baik.
Sesungguhnya keselamatan itu telah kita terima di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu sudah berlangsung saat itu. Nggak harus nunggu kita mati lalu ketemu lalu selamat. Tidak begitu saudara. Tetapi ketika kita menerima Tuhan, kita mengerjakan semuanya, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, berusaha hidup kudus bersama-sama di dalam Tuhan, itulah sesungguhnya keselamatan yang jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sudah kita rasakan, sudah kita alami. John G. Mitchell dia mengatakan begini, hal yang penting bukanlah sorga, hal yang penting adalah bersama-sama dengan Dia. Di Yohanes 14 ayat 23, Yesus mengatakan begini, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi ketika kita menuruti firman Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, bayangkan Tuhan yang datang kepada kita. Allah Tritunggal itu datang tinggal bersama-sama dengan kita. Di sanalah keselamatan itu mulai berlangsung dan sampai kita face to face bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa kita mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus? Kita tidak boleh berpangku tangan. Ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Garis besar ya. Barang siapa percaya kepadaku. Saya percaya kita di sini semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah perintah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Bukan berarti maksudnya ya, banyak orang menafsirkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Wow, emangnya kita bisa lebih hebat dari Tuhan Yesus? Bukan itu maksudnya saudara. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan adalah bukan dalam arti kata nilai atau signifikannya, tetapi lebih mengarah kepada ruang lingkup dan jumlah. Karena pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu hanya 3,5 tahun di Israel. Maka dari itu setelah Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, makanya dia, sebab aku pergi kepada Bapa, dan dia mengutus Roh Kudusnya dan menyertai para murid-muridnya. Dan sampailah kita secara tidak langsung, kita adalah pelayanan dari para murid Tuhan Yesus. Nah, kabar sukacita ini tidak boleh berhenti sampai kepada kita sendiri. Pokoknya kita sudah selamat. Gak peduli orang lain selamat gak selamat, pokoknya aku selamat. Gak boleh begitu saudara, berarti kita egois. Tapi kita harus bagikan kepada semua orang, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan supaya kita selamat ya. Bukan supaya kita masuk surga ya. Tidak. Jangan salah pengerti ya. Karena ada banyak agama-agama yang di luar sana mengajarkan begitu. Kalau kamu bisa bawa banyak menjadi masuk pengikut kita, kamu banyak poin, banyak reward supaya masuk surga. Di kekristenan bukan begitu. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Perutusan ini sering terjadi yang dilakukan oleh gereja-gereja seperti kita ya di BMAC ini. Ada
misionaris yang diutus ke Bangladesh, ya. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan hanya untuk para misionaris, tetapi untuk tadi yang kita baca tadi, kepada orang yang percaya. Ya, orang yang percaya kita ini adalah diutus oleh Tuhan di tempat kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang pertama, marilah kita lakukan penginjilan di keluarga kita. Masih ada nggak di keluarga kita yang belum mengenal Tuhan? Saya tahu menginjili keluarga itu sangat berat. Sangat berat sekali. Tetapi kita harus memberitahukannya. Kita tidak boleh membenci. Kita tidak boleh menghakimi dan kita tidak boleh mencemooh. Tetapi kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menjamin keselamatan hidup manusia. Tetapi kita harus percaya kepada Dia. Kalau nggak percaya, bagaimana? Nggak bisa. Kalau kita bekerja, tempat pekerjaan kita lah ladang misi kita. Kalau saudara punya bisnis, klien saudara lah jadi ladang misimu. Dan juga teman-teman hangout kita semuanya, itu adalah misi kita. Tidak ada pemaksaan saudara, kita tidak boleh memaksa. Jangan boleh menghakimi. Kamu kalau nggak terima Yesus, kamu mati binasa. Jangan begitu saudara. Kita hanya beritahu bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa menjamin keselamatan. Meskipun dunia sangat modern ini ya, internet sudah ada di mana-mana, tetapi masih banyak orang yang belum pernah dengar, membaca tentang Tuhan Yesus, apalagi mengenal dan percaya kepadanya. Kebanyakan orang ini punya kepercayaan dari keturunan, dari orang tua. Karena orang tuanya sudah Buddhis, ya saya Buddhis, ya ikut. Kalau orang tuanya Islam, ya Islam. Ya, kalau Hindu, ya Hindu. Tapi ada juga ada yang ikut-ikutan. Ada juga yang dulu dari kecil diraise secara di gereja, tetapi menginjak dewasa hilang. Merasa diri wow, saya sekarang sudah besar, saya bisa menentukan hidup saya sendiri dan saya tidak percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada diri kita sendiri, percaya kepada dirinya sendiri. Itu sangat berbahaya saudara. Maka dari itu itulah menjadi tugas kita. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, telah dijamin oleh Tuhan. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk supaya kita bisa masuk ke dalam satu pembicaraan bahwa setiap orang pasti akan mati. Siapa yang gak bakal mati? Gak ada. Semua orang bakal mati. Tapi pertanyaannya, setelah mati kita mau kemana? Sudah yakin kemana? Di saat mereka bilang insya Allah, atau di saat mereka bilang semoga, nah itulah saatnya kita memberitakan. Saya akan memberitakan good news for you. Ada orang yang bisa menjamin kamu, yaitu Yesus Kristus namanya. Masuklah kita melalui itu. Saya mau memberikan satu kesaksian. Aduh, waktu saya habis nih ya. Tapi sebelum kesaksian, ya, Billy Graham pernah mengatakan, penginjilan bukanlah suatu panggilan yang ditentukan secara khusus bagi para pendeta. Saya percaya satu prioritas terbesar gereja masa kini adalah memobilisasi kaum awan untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Saya minta 5 menit ya bro. Saya mau kesaksian saudara. Saya ini tiap hari menemukan banyak sekali klien ya, yang menjadi ladang misi saya, yang harus saya beritakan kepada setiap orang. Jadi satu hari saya ada ini mekanik, dia orang Vietnam. Saya udah kenal dia lama sekali, sampai sekarang ini kayaknya kurang lebih 17 tahun. Jadi setiap saya ke sana, saya servis mobil. Jadi waktu terakhir kali saya ke sana, beberapa kali saya ke sana, Roh Kudus sudah ngomongin tapi saya nggak pernah nurut ya saudara.
Saya bilang aduh Roh Kudus ngomongnya dari mana nih, saya nggak tahu. Tapi waktu minggu lalu Roh Kudus bilang sama saya, lu sudah kenal dia 17 tahun, tapi lu nggak pernah cerita tentang Yesus. Kamu tahu nggak kalau dia nggak kenal Yesus nanti dia mati binasa? Iya ya. Tapi gimana caranya Tuhan Yesus? Roh Kudus saya bilang begitu. Saudara tahu waktu dia ngisi oil kembali, lalu Roh Kudus bilang sama saya, tanya sama dia, how's your life? Dia bilang begitu. Oke, saya tanya, saya nurut aja. Hai bro, how's your life? Saya bilang begitu kan. Oh, maaf, dia bilang apa? Life is like the same. Makan, tidur, semuanya sama. Jadi mulailah pembicaraan itu. Saya masuk kepada satu pembicaraan, saya bilang, bagaimana nanti kalau satu hari kita mati? Dia bilang, karena dia latar belakangnya Buddha, dia mengatakan begini, ya, I'm trying, saya mencoba untuk berbuat baik. Nah, terbukti kan, setiap orang-orang yang saya ketemui, mereka selalu mengatakan harus berbuat baik sebanyak-banyaknya. Sampai berapa banyak kamu harus berbuat baik supaya kamu bisa masuk surga? I don't know. I don't know, dia bilang begitu. Di saat dia bilang I don't know, saya langsung masuk. I bring good news for you. Ada satu orang pribadi yang bisa menjamin engkau masuk surga, yaitu namanya Yesus Kristus. Saya banyak cerita ya kepada dia. Saya berharap bahwa firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 11 yang mengatakan, firman Tuhan yang telah ditaburkan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara, tugas kita adalah memberitakan. Masalah panen, jadi orang bertobat tidak bertobat, bukan kuat gagah kita, bukan fasih kita, tetapi yang Tuhan perhitungkan adalah sudahkah kita memberitakan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, saya sampai kepada kesimpulan, kita harus bersyukur. Kitalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan karena kita dijamin keselamatan oleh Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan kalau kita belum pulang ke sorga? Yang pertama, kita nggak boleh gelisah, kita nggak boleh takut lagi, ya, nggak boleh takut lagi. Tapi kita harus selalu senantiasa taat mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya kita harus melakukan, berusaha tiap hari membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, memperbaiki diri kita sehingga kita mempunyai karakter seperti Kristus. Yang kedua, yaitu adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan juga. Ya, yaitu dengan cara bersaksi dan menginjil. Jangan jauh-jauh saudara, targetnya jangan jauh-jauh sampai antar negara, nggak usah. Yang di sekitar kita saja, ya, yang realistis. Tapi kalau memang ada yang mau, nanti saya daftarkan sama Pastor Steve, biar dikirim ke Bangladesh ya. Kalau ada yang mau, ya, kalau ada yang mau, memang mau ke Bangladesh, Pastor Steve betul-betul dicatat loh, kalau memang mau, ya. Tapi kita mulailah dari rumah kita, lingkungan kita, oke? Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami benar-benar sungguh-sungguh Tuhan. Kami sungguh-sungguh menggunakan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kepastian yang bukan semoga, agar kami bisa hidup dengan benar di hadapan-Mu. Hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, agar semua yang kami dengar hari ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya merupakan satu yang masuk kanan, di telinga kanan, lalu habis keluar gereja, keluar dari telinga kiri, tidak ada yang singgah. Tuhan Yesus, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Haleluya, amin. Ya.